Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada hari Rabu, kita podcast bersama seorang dosen ekonomi bisnis syariah yang telah menyelesaikan disertasi S3-nya dan sekarang telah bergabung bersama kita, Bapak Dr. Muharir, Magister Ekonomi Syariah, dosen ekonomi syariah yang telah mumpuni dan telah menyelesaikan S3-nya di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Pak Muharir pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak ya. Baik, pada hari ini podcast kita akan berbicara tentang judul disertasi yang Bapak kemarin ampu atau Bapak teliti untuk mengambil gelar S3 di UIN Yogyakarta, Pak ya. Dengar-dengar judul disertasi ini sangat menarik sekali, Pak. Ini berkaitan dengan perpindahan penduduk dari yang ramai menuju yang sedikit, atau kita sebut dengan imigrasi, gitu Pak ya, imigrasi. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu judul disertasi Bapak ini, kemudian apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak tertarik untuk mengambil judul disertasi tentang perpindahan penduduk. Baik, silakan Pak Muharir. Baik, terima kasih Pak Amir. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Amir pada pagi hari ini. Luar biasa ya di podcast hari ini suatu kehormatan buat saya diundang pada podcast Amir Salim hari ini. Ya, terkait dengan judul disertasi saya, waktu itu saya pribadi kan asli dari orang transmigrasi ya, dari keturunan Jawa Tengah, Kebumen. Terus orang tua saya transmigrasi di tahun 1973. Jadi ada hal-hal yang menarik untuk digali terkait dengan transmigrasi, karena orang-orang transmigran ini memiliki kemajuan yang sangat pesat sekali. Di mana orang transmigran itu diletakkan, pasti di situ dia ada kesuksesan, begitu. Nah, jadi terus kemudian apa sih yang menjadi latar belakang di sini sehingga saya mengambil judul disertasi saya itu? Judul saya tuh terlalu panjang sebenarnya. Iya. Kalau dilihat dari penjelasan dari Pak Muharir tadi ya, sepertinya ini kisah nyata, Pak ya. Iya, betul. Atau kisah hidup yang Bapak tuliskan dalam bentuk penelitian. Betul. Oke, benar Pak. Baik sekali Pak. Boleh diceritakan lebih detail lagi Pak, latar belakang yang untuk judul disertasi ini Pak. Jadi orang-orang transmigran itu mereka selalu berkelompok dan saling membaur, dan kemudian mereka mengadakan punya tradisi namanya gotong royong. Nah, di situ ada timbul permasalahan ya di situ sebenarnya dari gotong royong itu. Nah, beberapa kali saya lihat ternyata sifat individualisme dari orang-orang transmigran ini mulai nampak. Begitu. Bahkan mungkin persentasenya tuh bisa sampai 70% begitu. Ketika dia sudah sukses. Begitu. Artinya mereka melupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Baik. Tradisi. Ya. Tradisi nenek moyang yang dilupakan. Iya, betul. Ini sangat menarik sekali Pak Muharir untuk kita bahas untuk selanjutnya. Baik, pemirsa podcast Prodi Ekonomi Bisnis Syariah, kita jeda, kita lihat iklan yang akan lewat. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Ekonomi berlandaskan syariah dapat membangun masa depan lebih barokah. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcastnya Ekonomi Bisnis Syariah Universitas Indo Global Mandiri. Baik Pak Muharir, tadi sempat kita jeda untuk melihat iklan yang lewat tadi. Tadi kita berbicara tentang warisan tradisi imigrasi yang terlupakan. Nah, ini menarik sekali dalam penelitian Pak Muharir. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut
Apa sih sebenarnya warisan tradisi yang terlupakan ini? Silakan Pak. Eh, Baik, transmigrasi di tahun 1973 itu merupakan salah satu program dari pemerintah ya, untuk salah satunya adalah pemerataan penduduk. Nah, dari program transmigrasi ini, mereka dianggap orang-orang dari Jawa itu memiliki tradisi yang sangat bagus, yaitu tradisi gotong royong, ya kan? Tradisi gotong royong. Terus kemudian mereka juga punya tradisi gift atau saling memberi, memberikan keuntungan, begitu saling membantu. Permasalahannya tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa mereka melupakan ini, sehingga sifat individualismenya justru lebih besar daripada saling toleransinya atau saling tolong menolongnya begitu. Sehingga di sini saya tertarik mengambil riset atau penelitian saya dengan judul resiprositas pada petani muslim transmigran asal Jawa di Provinsi Sumatera Selatan. Yani terhadap Baik, sebentar Pak Muharid, kita jeda terlebih dahulu. Ada telepon yang mau masuk dari pemirsa yang sebenarnya ingin bertanya langsung dengan Pak Muharid, tapi kami jeda terlebih dahulu. Kalau mau bertanya silakan melalui WA gitu ya. Oke, kita lanjutkan Pak Muharid. Ya, jadi judul yang saya ambil di situ adalah tentang resiprositas. Karena Win Sunan Kalijaga atau Win Jogja ini memiliki integrasi dan interkoneksi antar keilmuan, maka saya mencoba untuk mengintegrasikan dan menginterkoneksikan antara ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu dari antropologi. Begitu. Baik, terima kasih. Ini masuk dalam kategori antropologi, sejarah ini juga masuk ya Pak Muhammad. Ya. Kemudian sosial juga masuk. Ekonomi. Dan ekonominya juga masuk. Begitu. Bagus sekali ini. Baik, mungkin kita bisa sharing tentang di bidang ekonominya gitu Pak Muhammad. Apa yang bisa diambil dari tradisi, kemudian imigrasi ini tadi seperti apa gitu Pak Muhammad? Jadi saya ambil dari pengalaman saya bahwa dulu pernah ada namanya, kalau di tradisi pertanian itu dia ada namanya tradisi sonoran. Tradisi sonoran. Ya. Seperti apa itu? Tradisi sonoran. Jadi setiap musim kemarau, mereka di daerah saya di Kabupaten Banyuasin itu, karena lahannya itu lahan gambut, maka dia memanfaatkan lahan yang sudah kering, dibersihkan, ditebas sampai bersih, kemudian disonor atau dibakar begitu lahan yang sudah itu. Terus kemudian mereka dalam satu waktu mereka itu saling bergotong royong ya untuk membersihkan lahan itu, lahan yang untuk ditanami padi. Iya. Nah, ditanami padi. Nah, pada saat proses itu mereka tidak prosesnya itu tidak sendirian, tapi mereka selalu bergotong royong dan ada hubungan yang namanya resiprositas atau hubungan timbal balik. Jadi begitu mereka misalkan nih satu orang si A, dia ada mau nyonor di lahan dia yang 1 hektar, dia tebas, dia babat, ya, dia tidak sendiri tapi royongan, bergotong royong. Nah, gotong royong. Lalu nanti si B mau nyonor juga, mau membersihkan lahannya juga. Jadi selesai yang ini pindah ke satunya lagi. Dan itu tidak menggunakan sistem upah. Oh, baik. Tidak menggunakan sistem upah. Warga yang imigrasi di wilayahnya Banyuasin, di daerahnya Pak Muharid ini rata-rata memang petani. Iya, petani, betul. Petani padi, gitu ya? Iya. Oke, petani padi, yang mana petani padi ini tadi untuk membuka lahan, mereka dengan istilah sonoran. Ya. Membuka lahan, kemudian gotong royong, mungkin ada sekitar orang 10 atau 15 untuk membuka lahan. Imbal baliknya nanti kalau dia buka lahan lagi, nanti dia akan diberikan sonoran juga. Nyonor juga atau royongan, bergotong royong. Jadi 10 orang itu tadi pindah ke tempat yang satunya lagi dan seterusnya begitu. Dan
itu dilakukan bukan hanya pas honor saja, tapi sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Maka tidak ada di situ tidak ada beban upah Beban upah terhadap sonoran. sonoran tadi. Ini baik. Ini dalam kategori gotong royong. Gotong royong. Nah, tadi dibilang sama Pak Muharir, ini warisan yang sudah terlupakan. Ya, begitu. Itu Pak ya, Ya. warisan yang sudah terlupakan. Artinya, kondisi sekarang ini seperti apa? Kalau berdasarkan hasil riset saya kemarin, Baik, waktu ini itu, kalau sudah berbicara masalah riset, kita lihat jeda terlebih dahulu. Masih penasaran bagaimana hasil riset Pak Muharir? Kita lihat iklan setelah ini. Ekonomi berlandaskan syariah dapat membangun masa depan lebih barokah. Baik, pemirsa Prodi Ekonomi Bisnis Syariah Universitas Indo Global Mandiri, kembali lagi bersama podcast kita. Masih penasaran dengan hasil penelitian Pak Muharir seperti apa? Ya, mari kita simak selanjutnya hasil pembahasan dari disertasi. Silakan Pak Muharir. baik. Jadi hasil penelitian saya di sini mengungkap bahwa resiprositas di kalangan petani tidak hanya terdiri dari pertukaran jasa saja, tetapi di situ ada solidaritas kegotong royongan, ya, menjaga nilai gotong royong itu yang menjadi kunci keberhasilan para transmigran. Nah, para transmigran mungkin bukan hanya di Sumatera Selatan. Kalau skup disertasi saya ini kan di Sumatera Selatan, tapi transmigran itu programnya seluruh Indonesia. Iya. Nah, jadi kuncinya itu adalah di resiprositasnya atau di hubungan timbal baliknya berupa gotong royong. Nah, begitu. Terus kemudian jika ini warisan tradisi ini tetap dijaga, maka orang-orang transmigran ini akan menyumbang kenaikan ekonomi yang cukup baik di Sumatera Selatan. Nah, contohnya saja di daerah Blitar. Iya. Nah, di daerah Blitar, Oku Timur kan. Baik. Terus kemudian di Musirawas itu kan. Nah, itu mereka pertaniannya sangat maju. Nah, itu semuanya adalah jeripayah dari orang-orang transmigran yang ditempatkan di sana, di lokasi tersebut. Nah, di mana mereka diletakkan, pasti situ ada tanah yang subur, tanah yang bagus untuk produksi pertanian. Nah, begitu. Itulah hasil yang saya temukan, ya. Nah, terus kemudian temuan yang sangat berimplikasi untuk yang sekarang ini adalah pola mereka itu berubah. Yang tadinya mereka menjaga warisan itu karena proses perkembangan zaman, modernisasi dan lain sebagainya, maka ada sistem pengupahan sehingga bergeser. Tradisinya bergeser. Tadi gotong royong menjadi sistem upah atau ijaroh dalam Islam itu. Begitu sekarang ini. Oke, baik, terima kasih Pak Muharir. Jadi ada sedikit pergeseran tradisi yang mana dahulu dengan tradisi sonoran, gotong royong dengan sistem sonoran itu masih kental, ya. Sekarang ini sudah bergeser menjadi sistem upah. Sistem upah. Yang mau nggak mau, orang kalau mau mengerjakan maka harus diberi upah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muharir yang telah hadir pada podcast kita hari ini. Ada satu kalimat dari Rasulullah SAW tentang upah. Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Ini menandakan bahwasanya upah itu sangat diprioritaskan di dalam agama Islam, baik dalam ekonomi syariah maupun dalam konvensional, karena upah merupakan bentuk penghargaan kepada mereka yang bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.